Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohon kepadamu, ya Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-16. Firman Allah berkata, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Nah, kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan konteks ini berbicara tentang orang-orang Farisi yang menyuruh murid-murid mereka untuk pergi kepada Yesus bersama-sama dengan orang-orang Herodian dan untuk mengajukan satu pertanyaan kepada dia. Kalau kita membaca selanjutnya dikatakan tentang bolehkah membayar pajak kepada kaisar. Dan Yesus berkata, apa yang tertulis di mata uang itu mata uang ada gambar kaisar. Sehingga Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, saya tidak akan membahas tentang hal ini, tentang membayar pajak, tetapi saya akan bahas tentang bagaimana orang-orang Farisi ini mereka mengakui bahwa Yesus adalah pribadi yang jujur, dan Yesus juga dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan karena dia jujur, dia juga tidak takut kepada siapapun juga. Sebab motivasi Yesus itu bukan untuk mencari muka, tetapi agar supaya firman Allah dia bisa beritakan dan banyak orang bisa mengenal Allah, bisa datang kepada Allah, dan mereka bisa diselamatkan. Nah, kebenaran firman Tuhan ini kiranya juga menjadi pegangan kita atau patokan kita. Bagaimana dalam hidup ini kita harus menjadi pribadi yang jujur. Sama seperti Tuhan Yesus. Hatinya jujur, perkataannya jujur, dia jujur mengajarkan kebenaran tanpa rasa takut. Karena saya percaya kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diurapi dengan kuasa Roh Kudus, maka kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat yang ke-5. Sehingga Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk kita memiliki hati yang jujur, kita bisa berkata jujur tanpa rasa takut. Sehingga ketika hal ini kita lakukan, kita kembangkan dalam hidup ini, maka orang-orang yang ada di sekitar kita, ingat, orang-orang Farisi ini mayoritas itu membenci Yesus. Tetapi karena mereka lihat karakter ini begitu kuat dalam diri daripada Yesus, mereka datang kepada dia dan mereka berkata, kami tahu engkau orang yang jujur. Untuk itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan pada hari-hari ini, mari kita memiliki hati yang jujur. Kita berkata jujur, kita bersikap jujur, kita bertindak jujur. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Meminjam apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita harus mengenakan yang namanya karakter yang rendah hati, karakter yang murah hati. Artinya kita juga harus mengenakan yang namanya karakter yang jujur. Mengenakan pakaian. Itu satu hal yang sangat penting. Tanpa pakaian kita akan menjadi malu dan tidak akan keluar dari rumah kita. Untuk itu kita juga harus mengenakan karakter yang jujur itu seperti kita mengenakan pakaian, sesuatu yang penting. Ini harus menjadi gaya hidup kita. Kita jujur di tengah-tengah keluarga kita, di tempat di mana kita melayani, di tempat di mana kita bekerja, sehingga orang-orang akan melihat bahwa saya dan saudara adalah pribadi yang jujur. Sama seperti Yesus dilihat oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Untuk itu, saya mendorong, saya mengajak kita semua untuk kita menjadi pribadi yang jujur. Sama seperti Yesus. Ingat apa yang diajarkan oleh Yesus. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kita harus berkata jujur. Dan memang ada konsekuensinya kalau kita berkata jujur. Mungkin kita akan dibenci oleh dunia ini. Kita akan dianggap sok suci. Tetapi tidak apa-apa. Yang penting kita dikasihi oleh Allah. Karena firman Allah berkata di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, orang yang berbicara jujur itu dikasihi oleh Allah. Kita menjadi sahabat Allah kalau kita berbicara jujur.
Kalau kita berkata jujur, kita akan dikasih Allah, walau dunia mungkin tidak mengasihi kita. Untuk itu, saya mengajak kita, saya mendorong kita untuk mari kita memiliki sikap yang jujur, karakter yang jujur. Karena ada berkat Tuhan yang disediakan bagi orang-orang yang jujur. Dalam Amsal 15 ayat yang ke-8 dikatakan, doa orang yang jujur dikenan oleh Allah. Allah akan mendengarkan doa-doa orang yang jujur. Bahkan dikatakan juga berkat orang jujur akan memperkembangkan kota. Artinya, kalau kita memiliki karakter yang jujur, itu bukan hanya akan memberkati hati kita. Itu bukan hanya akan membuat doa-doa kita dijawab oleh Allah. Bukan hanya akan membuat hubungan kita dengan Allah itu baik karena kita dikasih oleh Allah. Tetapi itu akan membawa dampak, akan memberkati komunitas atau daerah atau kota di mana saudara tinggal. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Untuk itu, biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk kita terus memprioritaskan yang namanya karakter yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini saya berbicara soal kejujuran, hati yang jujur, perkataan yang jujur, perbuatan dan tindak tanduk kita yang jujur, yang sama seperti dengan yang Tuhan Yesus lakukan. Maka Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan saya dan saudara. Dan orang-orang yang berjumpa dengan kita akan berkata, kami tahu engkau orang yang jujur. Kami tahu engkau berkata jujur. Kami tahu engkau tidak kenal takut di dalam mengajarkan kebenaran. Untuk itu mereka akan datang kepada Tuhan. Dan mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Karena itulah tujuan Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Supaya setiap orang yang ada di dunia ini, mereka yang belum percaya, akan melihat karakter kita yang seperti Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kejujuran. Dan mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Dan Roh Kudus akan menolong mereka untuk membuat hati mereka percaya kepada Yesus. Dan mulut mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Untuk itu, saya akan berdoa bagi kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan hamba berdoa, biar kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi pegangan bagi kami pada hari-hari ini. Untuk kami menjadi pribadi yang sama seperti dengan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi pribadi yang jujur. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dan doa kami bagi yang mendengarkan firman Allah ini, berikan kekuatan kepada mereka, berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada mereka, sehingga mereka dapat menjadi pelaku firman Allah. Dan hamba berdoa, biar berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan daripada umat-Mu yang memiliki karakter yang jujur di dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Dan bagi saudara yang sudah diberkati melalui firman Tuhan ini, silakan like, kemudian beri komentar, share, dan subscribe channel YouTube saya, Simpson Pio Ministry. Shalom.